ya, itu huruf harus benar dulu. Karena kalau hurufnya ketukar-tukar, hukum tajwidnya sebagus apapun hurufnya ketukar, salah bacaannya. Salahnya itu salah besar. Kalau salah salah pada hukum tajwid, ikhfa, idgham, izhar, iqlab, itu tidak salah besar karena tidak merubah huruf. Gitu ya. Oke. Nah, tertukar dengan huruf apa? Huruf ain ini seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Sepakat atau tidak? Ya, jangan sampai. Nah, contoh bunyi salahnya bagaimana? Kita coba bunyikan ya. Misalnya saya baca di kalimat yang ini. Di Quran surah Al-Lahab ayat kedua. Tertera jelas di sini adalah huruf ain. Tapi seringkali huruf ain ini kita baca menjadi hamzah. Contoh anhu. Harusnya kita baca anhu. Ya. Gitu. Ada imam baca Al-Fatihah huruf ta ketuker sama to merubah arti, sudah jelas karena merubah huruf. Pasti artinya berubah. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke huruf ain ya. Jadi jangan sampai dibaca anhu tapi anhu. Kita harus kenal bunyinya ya. Kenal bunyinya biar tahu bunyi salahnya gimana. Ya, bunyi benarnya bagaimana biar kita tahu, biar kita kenal dengan bacaan kita. Oke, nah sekarang gimana caranya agar huruf ain ini yang harusnya bunyinya kita nggak baca menjadi nggak jadi hamzah. Caranya teman-teman, kita harus berkenal-kenalan dulu dengan huruf-huruf hijaiyah. Contohnya karena objek bahasan pagi ini kita mulai dengan melafalkan huruf ain, maka kita harus tahu ain itu dilafalkan seperti apa. Setiap huruf hijaiyah dia punya yang namanya makhraj, teman-teman sekalian. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi setiap huruf hijaiyah punya titik awalnya agar bunyinya lebih proporsional. Nah, ain itu dilafalkan dari bagian tenggorokan tengah, atau dalam istilah tajwidnya disebut dengan wastul halqi. Di mana bagian tengah tenggorokan itu? Di bagian ini, teman-teman. Nah, lihat titik berwarna putih. Jadi, ketika teman-teman melafalkan ain, pastikan tengah tenggorokan ini yang aktif berkontraksi. Harus di sini. Nah, seringkali ketika kita baca Al-Quran, huruf ain itu ketukar sama huruf hamzah. Nah, kenapa? Alasannya simpel. Karena teman-teman melafalkan dari makhraj hamzah, gitu aja. Bukan dari makhraj ain. Nah, sekarang kita ketahui makhraj hamzah emang di mana? Makhraj hamzah itu dari tempat keluarnya dari tenggorokan paling bawah atau paling dalam atau tenggorokan pangkal. Oke ya, tenggorokan pangkal. Nah, di mana? Di sini kita lihat gambar. Tuh, ya. Jadi beda kalau hamzah itu dari tenggorokan paling dalam. Kenapa ya ain saya berubah jadi hamzah? Jawabannya simpel, teman-teman tidak melafalkan dari sini. Tapi teman-teman melafalkan dari sini. Artinya apa? Kurang keluar, kurang ke sini. Sehingga pada prakteknya beda antara bunyi itu pangkal tenggorokan dengan ain naik ke tengah tenggorokan. Pada prakteknya gimana bang? Teorinya saya udah tahu, tapi pada prakteknya bingung cara mempraktekannya, cara mengucapkannya. Nah, caranya gini, yang asalnya teman-teman melafalkan ain jadi hamzah di pangkal tenggorokan, agar yang berkontraksinya adalah bagian tengah tenggorokan ini, caranya gimana? Coba lebih ngeden lagi. Coba lebih tekan lagi tenggorokannya. Kalau hamzah itu kan ketika dibaca teman-teman, dia nggak perlu banyak effort. Dia cukup lafalkan nggak perlu ditekan kuat-kuat tenggorokannya. Nah, sekarang biar yang aktif adalah tengah tenggorokan, tekan lebih kuat ke atas, lebih ngeden lagi. Sempitkan tenggorokannya. Nah, itu harus dirasakan. Itu harus dirasakan sama teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau sudah bisa disempitkan tengah tenggorokannya, yang asalnya di sini jadi hamzah, sekarang insya Allah harusnya sudah bisa diupayakan dari sini, gitu. Ya, itu yang membuat kita salah. Hamzah dan ain itu makhrajnya berdekatan, sama-sama tenggorokan, tapi
bagiannya yang beda. Kalau ain tengah tenggorokan lebih luar, kalau hamzah pangkal tenggorokan lebih dalam gitu ya. Oke ya, sehingga nanti pada prakteknya coba ya kita praktekkan di kalimat yang ini deh, yang ini ya, yang ini deh. Nah, Quran ini deh. Nah, Quran surah At-Takatsur ayat kelima. Teman-teman perhatikan bunyinya ya. Kira-kira nih, mana huruf ain yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Perhatikan bunyinya. Ya. Yang A ilma, yang B ilma. Kira-kira mana yang tepat? Silakan dijawab teman-teman sekalian. Yang A ilma, yang B ilma. Kira-kira mana huruf ain yang lebih tepat? Sahabat-sahabat kawan-kawanku sekalian. Yang A ya. Nah, yang A ya. Oke. Kenapa yang B salah? Coba dijawab. Kenapa yang B salah? Yang B salah karena huruf ainnya i dibaca menjadi hamzah, ilma. Harusnya kita baca ilma. Ya. Oke. Nah, jangan dibaca jadi hamzah. Bedakan antara a i u, sekali lagi dari tenggorokan pangkal kalau hamzah a i u, kalau ain dari tengah tenggorokan a i u. Makhrajnya berbeda, ya. Oke, itu. Coba satu lagi. Misalnya kita praktekkan di kalimat yang ini ya. Quran surah Al-Alaq ayat ke-17. Di sini ada huruf ain. Ya. Mana kira-kira ain yang tepat? Yang A, oke, atau yang B? Yang A, falyad'u. Yang B, falyad'u. Nah, kira-kira mana yang tepat ainnya? Yang A atau yang B? Ya. Masya Allah. Kalau yang A, falyad'u. Yang B, falyad'u. Mana yang ain? Yang B ya. Masya Allah. Sepakat kita ya. Yang tepat adalah yang B. Ya, kenapa yang A salah? Sudah jelas bunyi yang A itu adalah hamzah bukan ain. Gitu ya. Nanti teman-teman yang penting kenal bunyi dulu, nanti dilatih di rumah step by step. Ya. Oke, sip. Lanjut lagi. Sekarang kita lanjutkan. Itulah kesalahan ain yang teman-teman harus perhatikan ketika dia dalam keadaan berharokat. Itu baru poin 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin 2-nya. Sekarang ada juga kesalahan yang kecil. Jadi kesalahannya sudah tidak besar ya, karena tidak merubah huruf, sudah jadi ain, berarti udah bagus. Tapi masih salah. Karena apa? Karena sifatnya atau bunyinya belum tepat nih. Apa kesalahan kedua pada huruf ain berharokat? Kita baca. Suara dari huruf ain berharokatnya ini masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara ain yang sengau. Itu salah. Contoh yang sengau itu gimana? Contoh yang sengau itu, contohnya saya perhatikan di sini ya. Nah, misalnya ini ain nih. Kalau ain yang masuk ke dalam rongga hidung itu karakternya begini. A, I, U. Harusnya kita baca A, I, U. Pak, beda nggak bunyinya? Suara yang dia ainnya clear, tidak masuk ke rongga hidung dan tidak sengau. A, I, U. Dengan ain yang dia masuk ke dalam rongga hidung. Maaf. A, I, U. Beda ya? Beda. Oke, jadi ibaratnya gini. Saya ilustrasikan dulu sebentar. Nah, tadi kita sama-sama sudah tahu kalau huruf ain itu dilafalkan makhrajnya ini ya, dari tengah tenggorokan. Nah, dari berkontraksinya tengah tenggorokan kita, itu jalur suara, gelombang suara itu kita alirkan semuanya harus ke rongga mulut. Masih banyak di antara kita yang sebagian aliran suaranya itu masuk ke rongga hidung. Masuk ke rongga hidung sehingga keluar dari rongga hidung. Akhirnya apa? Sengau. Sengau itu adalah suara yang masuk ke rongga hidung ya, dengung, jadinya dengung. Ya, jadinya dengung. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ya. Cara memastikan bagaimana caranya agar kita tahu ain kita itu masuk rongga hidung atau tidak. Caranya begini. Teman-teman lafalkan huruf ain
dalam keadaan hidung tertutup. Ya, buka tutup hidungnya. Kalau suaranya berubah-ubah ainnya, maka huruf ain ini masih masuk ke rongga hidung. Seharusnya kalau huruf ain itu tidak masuk ke rongga hidung, dia mau dipencet, mau dibuka hidungnya, mau ditutup, kayak suaranya nggak berpengaruh. Karena tidak ada hubungannya dengan hidung. Contohnya, nih, contohnya. Kan, ini yang masuk ke dalam rongga hidung ya. Harusnya nggak ada pengaruh. Bunyi ainnya tetap clean dan clear. Tidak ada jadi berubah. Paham nggak? Bisa difahami nggak teman-teman? Sekali lagi ya, ini ain yang dia masuk ke rongga hidung. Kita ceknya dengan tutup hidung kita, buka tutup hidung kita. Kalau suaranya berubah-ubah, itu ainnya masih masuk ke rongga hidung. Ya perhatikan baik-baik. Coba yang sekarang. Beda nggak? Beda nggak teman-teman sekalian? Ya, beda ya. Jadi jangan sampai masuk ke rongga hidung. Cara latihannya gimana bang? Biar ain kita itu tidak masuk ke rongga hidung. Ya, caranya gimana? Caranya gini, lafalkan ain dalam keadaan hidung tertutup. Ya, rasakan. Ya, latihannya cara melafalkan ainnya dari tengah tenggorokan, hidungnya tutup. Pastikan ainnya tidak masuk rongga hidung. Caranya gimana? Jangan sampai hidungnya bergetar. Semuanya keluarkan dari mulut. Insya Allah. Ya, pelan-pelan aja. Gitu. Tapi yang ini kesalahan kecil. Ya, jadi teman-teman pastikan dulu kesalahan pertama tadi ainnya tidak tertukar. Baru fokus ke ain jangan sengau. Paham nggak sampai sini? Adanya kita mengenal kesalahan besar dan kecil biar kita tahu skala prioritas dalam belajar. Skala prioritas dalam belajar. Paham? Jelas ya? Oke, lanjutkan kembali. Ya. Nah gitu. Sekarang misalnya kita praktekkan. Misalnya di kalimat ini ya. Quran surah At-Takatsur ayat ke-8. Kira-kira mana huruf ain yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, an-na'imi. Yang B, an-na'imi. Kira-kira mana huruf ain yang lebih sesuai? Yang A kah atau yang B kah? Silahkan dijawab. Yang A kah atau yang B kah? Ya dominan menjawab yang B ya. Pintar teman-teman. Yang A itu salah ya. Yang A itu salah karena suara ainnya masuk ke dalam rongga hidung yang A itu. Nih dengerin deh. Suaranya sengau yang A itu. An-na'i. Nah itu masuk rongga hidung itu. An-na'imi. Harusnya an-na'imi. Beda nggak bunyinya? Nah, harus diperhatikan. Jangan sampai bunyi ainnya sengau. Jangan sengau. Jangan bindeng. Jangan ngirung. Jangan dengung. Beda ya. Oke. Sip. Coba lagi ya. Coba misalnya satu lagi di kalimat yang ini. Quran yang ini deh. Yang ini dulu deh. Yang ini ya. Maaf. Yang ini afwan. Quran surah Al-Qari'ah ayat ke-7. Mana huruf ain yang lebih tepat? Ya, yang A atau yang B? Yang A, Aisyatin. Yang B, Aisyatin. Mana ain yang proporsional? Silahkan. Yang A, Aisyatin. Yang B, Aisyatin. Kira-kira ain mana yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Nah ya, dominan sudah menjawab yang A ya di kolom komentar ya. Barakallahu fikum.
Yang tepat yang A, yang B salah. Kenapa? Karena huruf ainnya sengau, ngirung, masuk hidung, dengung. Ai, ai, itu harusnya ai yang A, ai itu nggak berubah ketika hidungnya di apa-apain, dia nggak berubah ai, karena memang yang A tidak masuk ke dalam rongga hidung. Ya, oke. Aisyatin. Jelas sampai sini? Nah, itu dia setidaknya dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita lagi baca huruf ain ketika harokat. Ini kita belum bahas ain sukun loh. Kita belum bahas ain tasydid, step by step aja, pelan-pelan. Jadi kita belajar di Room Live ini ya, belajar baca Quran dimulai dari per huruf dan per kondisinya. Oke, nah jadi saya ulang lagi, ain ketika berharokat jangan tertukar dengan huruf hamzah, dan yang kedua jangan sampai sengau masuk ke dalam rongga hidung. Ya, sekarang untuk memastikan teman-teman paham dengan dua kesalahan tadi, saya akan coba baca kalimat yang ini. Quran surah Al-Falaq ayat ke-1, fokus kita ke huruf ainnya. Teman-teman tinggal tebak mana ain yang lebih tepat, apakah yang A, apakah yang B, atau yang C? Ya, kita mulai. Yang A, a'udzu. Yang B, a'udzu. Yang C, a'udzu. Kira-kira mana huruf ain yang lebih tepat? Yang A kah, B, atau C? Silahkan jawab di kolom komentar. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Dominan menjawab yang C, teman-teman. Ya, dominan menjawab yang C. Tuh lihat, sampai lebih dari 100 komen tuh yang menjawab C. Ya, yang tepat adalah yang C, a'udzu. Tapi saya izin bertanya kembali, kenapa yang A salah? Tolong dijawab alasannya. A'udzu. Kenapa teman-teman tidak pilih yang A? A'udzu. A'udzu. Kenapa? Karena yang A huruf ainnya sengau, huruf ainnya ngirung, huruf ainnya masuk hidung, huruf ainnya berdengung. Nah, itu kesalahan yang A ya. Ainnya udah bagus yang A itu, tapi masih masuk hidung. Nah, bunyi dengung ke hidung itu yang nggak boleh ada. Harusnya ke rongga mulut. Ya. Jadi yang tepat yang C, ainnya sudah bagus dari tengah tenggorokan dan tidak masuk hidung. Lalu yang B kenapa salah? A'udzu. 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 Kenapa yang B salah? Silahkan dijawab. Yang B salah karena berubah jadi hamzah. Teman-teman, berarti dominan sudah bisa membedakan ain yang salah seperti apa, ain yang benar bagaimana. Tinggal banyak praktek, insya Allah teman-teman bisa membedakan bunyi salah dan benar. Itu adalah suatu modal awal yang sangat luar biasa, karena teman-teman sudah kenal, tinggal apa, membiasakan bacaannya tidak salah dan mengejar bunyi yang benarnya. Gitu ya, sudah dapat input dulu nih, input teori, input bunyi, tinggal outputnya berupa pelafalan teman-teman dilatih. Ya, lanjut. Nah, sekarang bahasan ain tadi itu teman-teman udah latih kan? Kalimat-kalimatnya sudah kita latih semuanya, insya Allah di buku saya. Tinggal praktekkan kembali kepada hataman kita. Misalnya hataman kita tadi lagi ngebahas baca Quran surah Al-Mutaffifin. Nah, ini ainnya. Sekarang teman-teman tinggal jawab. Kita praktekkan ke sini. Kalau ain yang saya baca benar, tolong komen benar. Kalau ain yang saya baca salah, tolong komen salah. Siap ya? Tolong, saya perlu diperhatikan ya. Oke, jangan sampai tidak memperhatikan bacaan saya, maksudnya perhatikan. Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. Ainai yashrabu. Ainai yashrabu. Kira-kira ain saya yang barusan salah atau benar? Silahkan jawab di kolom komentar. Ainai yashrabu. Salah. Ain yang saya baca barusan salah. Waduh, pada nyalahin saya ya sekarang ya. Salahnya apa teman-teman? Coba dijelaskan kesalahannya. Salah ain saya barusan ainan.
Ainan apa? Salahnya karena ain saya barusan itu berubah menjadi huruf hamzah ya. Ainan tetot itu salah. Harusnya ain. Ain itu dari tengah tenggorokan. Kalau yang barusan jadi hamzah a itu dari pangkal tenggorokan nekannya. Salah makhrajnya, salah hurufnya. Oke. Sekarang saya coba perbaiki. Ain yang saya sekarang coba perbaiki masih salah atau sudah benar? Fokus. Ainan yashrabu. Ainan yashrabu. Kalau masih salah komen salah, kalau sudah benar komen benar. Ainan yashrabu. Ain yang barusan juga masih salah. Walaupun bunyi ainnya sudah menjadi ain, tapi bunyi ainnya belum sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena masih sengau ya. Bunyi ainnya masih masuk ke rongga hidung ya. Bunyi ainnya masih ngirung ya. Nah gitu kan, nggak boleh ya. Jadi insya Allah kalau yang sekarang salah atau benar. Jangan masuk hidung dan jangan berubah menjadi hamzah. Oke, sekarang yang ini benar atau salah? Ainan yashrabu. Ainan yashrabu. Yang ini ainnya salah atau benar? Ainan. Benar ya? Benar ya? Sepakat kita? Ain yang ini insya Allah sudah lebih tepat dibanding dua pelafalan yang sebelumnya. Faham sampai sini? Siapa yang baru belajar ngaji pertama kali dengan konsep seperti ini boleh komen saya, biar saya sambil kenalan sama teman-teman. Siapa yang baru banget pagi ini belajar seperti ini, belajar ngajinya memang pelan-pelan. Ini kita ngebahas ain perlu waktu 32 menit tuh. Boleh komen saya. Ada? Salam kenal, saya Givari Putra. Kita sudah berada di TikTok ini selama 4 tahun lamanya dari awal Maret 2022. Jangan lupa ikuti akun ini, kita belajar setiap hari insya Allah. Teman-teman tinggal ikuti live kita dan teman-teman nonton secara free ya, gratis. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Sekarang huruf ain sudah kita bahas ya. Sekarang saya pindah ke potensi kesalahan berikutnya ada di sini. Saya tandai dengan warna hijau bukan warna merah lagi. Kenapa? Karena di sini ada kesalahan, tapi potensi kesalahannya tidak menjadi kesalahan yang besar. Nah, paham ya? Paham ya? Nah, ini huruf apa teman-teman? Ini huruf apa? Coba dijawab dulu kira-kira huruf yang berwarna hijau ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf ya. Ya, ketika dia belum berharokat memang nama aslinya adalah ya. Ya di sini di atasnya ada tanda petik. Nah, kalau teman-teman mendapati di atas huruf hijaiyah ini ada tanda petik, ini namanya adalah tanda sukun atau tanda sakinah. Ya sukun atau ya sakinah. Ya kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, ya mati, gitu kan? Walaupun arti sukun ini bukan mati, tapi arti sukun ini adalah diam. Oke? Sip. Nah, ya sukun di sini itu ada potensi kesalahan besar. Ya sukun di sini, teman-teman perhatikan dulu keadaannya. Ya di sini dalam keadaan sukun lalu didahului oleh huruf yang harokatnya fathah. Nah, kalau teman-teman dapati kondisi seperti ini, ada ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah, maka huruf ya ini punya sifat yang akan muncul ketika keadaan ini, namanya adalah lin atau layin. Oke? Ya. Kalau ada ya sukun sebelumnya didahului oleh huruf berharokat fathah, ini namanya lin atau layin atau huruf lin atau harfulin, tapi bukan madlin, please. Di sini bukan madlin. Karena madlin itu hukum tajwid. Kalau di sini adanya sifat, bukan hukum tajwid. Kalau mad itu berarti bacaan panjang. Emang ya sukun di sini dibaca panjang? Ainai kan nggak gitu. Ini bukan madlin, hati-hati ya.
Oke, jadi keadaan basicnya teman-teman harus ketahui, ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat baris atas, dia punya keadaan sifat namanya lin atau layin dan bukan madlin. Bang, kalau madlin yang seperti apa? Nanti saya bahas. Tapi kita sepakati dulu ya dasarnya, ini namanya lin bukan madlin. Nanti madlinnya saya bahas. Ya, oke lanjut. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika ya sukunya sedang aktif sifat linnya karena didahului fathah. Yang sudah punya buku saya, kan tadi saya udah dampingi pakai buku untuk belajar huruf ain berharokat. Sekarang saya izin pindah ke huruf ya sukun. Karena dalam ayat tadi keadaannya ya bersukun. Nah, ya bersukun tadi di ayat tadi itu kesalahannya ada di poin 1. Apa? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ya bersukun adalah, yuk kita baca dulu bareng-bareng biar kita tidak minim literasi. Perhatikan ya. Ya sukun kesalahannya adalah ketika ya sukunnya diawali oleh huruf berharokat fathah seringkali dibaca dengan vokal e bunyinya. Seharusnya vokalnya vokal i. Sepakat atau tidak? Ada tidak ya di antara teman-teman yang melafalkan ya sukun condong ke e? Nih, contohnya begini. Ya, nih. Quran surah Al-Humazah ayat 1. Di sini ada ya sukun persis kayak tadi ya, didahului fathah. Dia jangan sampai dibaca begini bunyinya. Perhatikan baik-baik. Wailun. 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 Ya, tapi kita baca wailun. 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 Beda nggak bunyinya? Sahabatku sekalian, beda atau tidak bunyinya? Kawanku sekalian, beda atau tidak bunyinya? Beda ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini sering kali terjadi pada Quran surah pada isti'adzah. A'udzu billahi minasy harusnya syai, tapi kita baca minasyaito atau bahkan makin nggak jelas begini syaito syai syaitoni. Nah ya, bagaimana caranya? Kok iya ya bang ya, kenapa bisa ya sukun ini condong malah miring ke vokal e yang harusnya vokal i? Caranya gimana? Ya mau nggak mau sih pasti ada salah pada makhrajnya. Coba makhraj huruf ya. Makhraj itu apa tadi? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana sih tempat keluar dari huruf ya ini? Wal wastu fajimushinu ya. Ya, wal wastu fajimushinu ya. Jadi huruf ya itu teman-teman sekalian dia punya tempat keluar. Ya, sebentar operator bentar. Ya, punya tempat keluar ya. Nah, sip. Nah, jadi kita harus tahu dulu biar bunyi huruf tepat maka harus didasari oleh makhraj yang tepat, makhraj yang sesuai dengan kaidah, tempat keluar yang sebagaimana mestinya. Nah, huruf ya ini dilafalkan keluar dari wal wastu faji musyinu ya. Dia dilafalkan dari tengah lidah, tengah lisan. Ya. Oke, nih wastu lisan. Dan diangkat tengah lidahnya dan diarahkan pula pada bagian langit-langit di atasnya dan tidak menyebar udara. Intinya gini, secara gambar tuh gini. Lihat tengah lidah. Ini kan lidah asalnya begini. Nah, tengah lidah ini naik ke atas begini. Nah, ini adalah cara melafalkan huruf ya yang tepat. Tengah lidah kita harus naik ke atas mengarah ke langit-langit. Tidak sampai menyentuh ya, hanya diarahkan saja tapi naik ke atas. Nah, banyak orang melafalkannya sukun enggak begini. Kalau tengah lidah kita naik ke atas dengan maksimal seperti ini, pasti vokal i-nya akan jelas. Vokal i-nya akan jelas, teman-teman. Ya, vokal i-nya akan jelas. Ya. Oke, kalau misalnya tengah lidahnya nggak betul-betul naik, cuman segini doang. Nah, ini yang menyebabkan vokal e lebih terdengar. Makanya vokal i-nya jadi tidak kita dengar. Karena makronya ya tidak sesuai. Paham maksud saya teman-teman? Ya, jelas sampai sini? Ya Allah mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Semoga Engkau berkahi apa yang kita ikhtiarkan bersama ini. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau teman-teman cobain deh sekarang kita praktek. Kita praktek misalnya di kalimat yang ini ya, di buku saya ya. Nih,
Kembali kalimatnya sekarang sekali lagi ada yang ini ya. Coba praktekin lagi di kalimat ini. Sekarang coba teman-teman praktekkan. Kalau teman-teman baca dengan vokal wae, itu pasti tengah lidahnya lagi nggak naik maksimal. Waelun, waelun. Tapi coba sekarang naikkan tengah lidahnya dengan maksimal. Wailun, wailun, wailun. Pasti jelas vokal i-nya. Karena sesuai dengan makhraj. Ya. Itu. Oke? Paham nggak sampai sini teman-teman? Ya. Jadi kalau pengen bacaan kita tepat maka lafalkan huruf hijaiyah dan perhatikan huruf-huruf hijaiyahnya. Ya, kawan-kawanku sekalian, coba. Saya yakin dominan di antara teman-teman baca Qur'annya sudah lancar. Yakin saya. Ya, yakin lancar. Ya, tapi benar nggak bacaannya? Ya, teman-teman. Seringkali kita salah kaprah, yang kita kejar cuman lancar, bagus tapi nggak cukup. Baca Quran tuh harus benar sesuai dengan kaidah, karena ada perintahnya. Nanti teman-teman catat, cari Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Itu adalah landasan kita kenapa baca Quran harus benar. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman ingin lancar baca, nggak usah belajar, Bunda. Lancar baca itu tinggal sering banyak baca aja. Banyak-banyak tilawah, lancar pasti Bunda, yakin saya. Tapi kalau pengen benar harus belajar. Ya, paham? Harus belajar. Ya. Oke, sip. Paham nggak sampai sini teman-teman sekalian? Nah, sekarang kita coba praktekin ya. Misalnya di kalimat ini, Quran surah An-Nasr ayat kedua. Fokus kita pada bunyi ya sukun. Teman-teman tolong respon dan jawab mana kira-kira bacaan yang tepat. Apakah yang A atau yang B? Ya sukunnya ya. Yang A waro'aita. Yang B waro'aita. Mana ya sukun yang lebih sesuai pelafalannya? Silakan jawab di kolom komentar. Ya, yang A waro'aita, yang B waro'aita. Tuh, ya. Masya Allah, Allahu Akbar, ya, bagus teman-teman sekalian. Yang tepat adalah yang A. Kenapa yang B kurang tepat? Karena ya sukunnya condong ke vokal E. Ya sukunnya tidak jelas vokal I-nya. Kenapa? Ya sudah pasti makhrajnya tidak disempurnakan. Waro'aita, bukan waro'aita. Ya, oke. Oke, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Nah, gitu ya. Jadi ini basic banget teman-teman, bahasan basic banget ini. Seringkali kita berkutatnya di hukum tajwid, bagus teman-teman. Ya, oke. Tapi jangan sampai lupa dengan esensi yang paling pentingnya. Ya, oke. Sip, lanjut lagi ya. Nah, sekarang itu yang kita perhatikan ketika melafalkan ya bersukun, ketika ya sukunnya didahului atau diawali oleh huruf berharokat fathah. Nah, sekarang kita coba praktekkan ke sini. Coba ya sukun yang saya baca sekarang kita praktekkan kembali ke sini. Ini ya sukunnya sebelumnya fathah nih, sama ya kayak dalam bahasan tadi. Kalau bacaan saya salah ya sukunnya boleh di komentar komen salah. Kalau benar boleh komen benar. Ya, kita mulai. Ainai yashrabu, ainai yashrabu. Kira-kira ya sukun yang barusan saya baca itu salah atau benar? Itu salah atau benar? Ainai ya. Itu bacaan ya sukun yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena ya sukunnya vokal i-nya nggak ada, berubah jadi vokal e. Ya harusnya jelaskan vokal i-nya. Ainai yashrabu, ainai yashrabu gitu. Paham sampai sini? Ya, jadi bukan ae tapi ai. Ainai bukan ae. Vokal ya sukunnya harus i, bukan e.
Ya, lanjut nggak? Lanjut ya. Oke, ini biar kita tidak terdistraksi dengan bahasan yang sudah kita bahas. Saya izin ke bawahin dulu ya tandanya. Biar clean. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Teman-teman perhatikan. Di sini ini huruf apa teman-teman? Ini namanya huruf nun. Tidak perlu kita banyak bahas untuk huruf nun ini. Ya, ini namanya nun. Jangan bilang ini huruf na ya, karena nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Ini namanya adalah huruf nun. Oke. Nah, huruf nun ini teman-teman ya dilafalkan sebagaimana kita bilang nasi, sebagaimana kita bilang nuri, apalagi ya, nari, ya apalagi. Banyak lah ya, gitu, nila, ya gitu. Pokoknya nun itu sama persis kayak huruf N. Ya, nah sekarang yang ingin saya bahas huruf nun di sini ada harokat baris atas, berjumpa dengan huruf apa ini? Ini huruf ya, huruf ya ketika di awal kalimat gini bentuknya. Kalau di tengah kalimat begini tadi. Nah ini sama-sama huruf ya. Nah di sini ada pertemuan antara fathatain berjumpa dengan huruf ya, menghasilkan ada tanda burung rebahan di sini. Fathatain berjumpa dengan huruf ya menghasilkan ada burung rebahan. Burung rebahan ini ya disebut dengan tanda namanya tasydid. Nah, ya. Oke. Ada yang tahu tidak? Di sini baru nih akan ada terjadi hukum tajwid. Yang tahu nama hukum tajwidnya boleh ramaikan di kolom komentar kawan-kawanku sekalian. Ya, fathatain ketemu sama huruf ya menghasilkan tasydid, apa nama hukum tajwidnya? Tuh, udah pada pinter. Nama hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Oke, gini teman-teman, saya ingin disclaimer dulu ya, perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada, ini saya tulis di sini deh. Perhatikan ya, perhatiin teman-teman, perhatiin. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathatain ya, terus dhammahtain, terus satu lagi kasrotain, ini berarti masuk ke dalam bahasan nun sukun. Masuk ke dalam bahasan nun mati. Ya. Oke. Nah, kalau ada nun sukun berarti akan ada hukum tajwid di situ. Ya. Kalau teman-teman menemukan ada nun sukun, pasti akan ada hukum tajwid di situ. Nah, termasuk kalau menemukan ada fathatain, dhammahtain, kasrotain, itu sama dengan teman-teman sedang menemukan nun sukun. Pasti ada hukum tajwid di sana. Ya. Kenapa Bang tanwin ini in ini dimasukkan ke dalam bahasa nun mati, nun sukun? Karena bunyi an, in itu ada bunyi an. Yang kita tahu bunyi an ini adalah bunyi dari nun sukun. Makanya tanwin ini masuk ke dalam bahasan rumus nun sukun. Paham sampai sini? Paham ya? Beda sama mim sukun. Kalau mim sukun sama, dia punya hukum tajwid nih. Tuh, mim sukun ketemu apa? Hukum tajwidnya apa? Mim sukun ketemu mim. Nah, mim sukun tapi nggak disertai tanwin kan? Karena memang nggak ada am im Tapi kalau nun sukun itu nanti ada tanwin. Nah, bunyi tanwin itu an in un itu ada bunyi nun sukun. Paham? Jelas? Nah, sekarang tadi kita sudah sepakat di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah. Nah, untuk mengetahui secara lebih mendalam secara perlahan, yang sudah punya buku saya, buka halaman nun sukun. Ya, tadi kita masuk sekarang ke bahasan nun sukun. Pada hukum tajwid idgham bi gunnah di buku saya sudah ada. Yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman 57. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke cara baca, kita harus tahu dulu idgham bi gunnah secara keadaan itu seperti apa. Ya. Oke. Nah, idgham bi gunnah ya, itu adalah pertemuan antara nun sukun ya atau tanwin berjumpa dengan huruf ya, nun, mim, waw. Mudah dihafalkannya ya, cuma 4 huruf kok. Dari total 28-29 huruf hijaiyah cuma 4. Ya. Nun sukun,
atau huruf yang berharokat an in un bertegur sapa dengan 4 huruf ini, itulah hukum tajwid idgham bi gunnah. Faham? Ya, untuk menghafalkan 4 huruf ini ya boleh disingkat menjadi ian mu atau yauman. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan yauman, itu adalah idgham bi gunnah. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Bagaimana cara melafalkannya? Idgham itu artinya meleburkan, bi itu artinya disertai atau dengan, gunnah artinya dengung. Berarti leburkanlah dengan dengung. Apa yang harus dileburkan dengan dengung? Yang harus dileburkan dengan dengung adalah bunyi dari konsonan an. Berarti ini adalah, kalau bahasanya nun sukun, ini adalah membahas tentang perubahan bunyi an. Ya, bunyi an ini kalau di idgham bi gunnah dileburkan dengan dengung kepada 4 huruf ini, yaitu ada ai di sini, ada an di sini, ada am di sini, ada au di sini. Paham nggak sampai sini? Ya, oke. Jadi bunyi an-nya ini nanti di sini dileburkan ke ai, an, am atau au. Ya, oke. Pelan-pelan kawan-kawanku, step by step, sedikit-sedikit. Nah, nanti kita akan coba praktekkan deh. Ya, kita coba praktekkan. Ini bacaan yang benarnya dulu ya. Nanti baru kita bahas kesalahan apa aja yang perlu kita perhatikan. Perhatikan. Liman yara. Nah, itu yang disebut dengan idgham bi gunnah. Oke, nah sekarang kita bahas teman-teman. Potensi kesalahan, ya. Potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid idgham bi gunnah kira-kira apa saja? Yuk kita bahas. Poin 1. Suara dari nun atau konsonan an pada an in un juga, pokoknya bunyi an-nya masih terdengar jelas. Ingat, kalau dibaca jelas itu hukum tajwidnya namanya nanti di sini ada nih. Tuh, kalau yang dibaca jelas bunyi an-nya, nama hukum tajwidnya idhar halqi. Bunyi an dibaca jelas kalau ketemu 6 huruf ini. Nah, berarti jangan sampai bacaan jelas ini dibawa ke hukum tajwid idgham bi gunnah. Faham? Karena idgham bi gunnah lebur. Contoh bacaan yang salahnya gimana, Bang? Misalnya saya praktekkan di sini ya. Di sini deh, ya. Nih, Quran surah Ghafir ayat ke-21. Di sini ada idgham bi gunnah karena bunyi nun sukunnya ketemu wawu. Jangan sampai kita baca bacaannya begini. Perhatikan. Sit. Nah, lihat bunyinya. Ini yang salah. Min waqin. Min. Nah, ini an-nya masih ada, salah. Min waqin. Yang semestinya adalah min waqin. Paham? Bedakan bunyi salahnya dengan yang benarnya. Yang salah min waqin, yang insya Allah lebih tepat min waqin. Jelas nggak? Baik bunyinya, baik pelafalannya, jelas atau tidak dari sana? Sok pelan-pelan. Yang kita kejar bukan lancar. Saya gak pernah bahas lancar. Yang penting benar dulu, pelan-pelan. Ya, jelas? Oke. Nah, kalau jelas saya perlu pembuktian. Ya, nih di kalimat ini Quran surah Al-Lahab ayat ke-5, ya. Mana bacaan yang tepat, yang A atau yang B? Kita mulai. Saya izin zoom aja ya, biar oma opa bisa mengikuti, ya, sahabat-sahabat sekalian. Yang A, mim masadin. Yang B, min masadin. Mana yang tepat? Silakan jawab. Ya, yang A atau yang B? Nah, sok dijawab dulu. Waduh, masya Allah. Ya, yang jawab A ramai begini. Ya, emang yang B salah ya? Iya Ustadz, yang B salah karena bunyi nunnya masih ada. Kan harusnya masuk ya ke huruf mim. Nah, gitu. Jadi yang tepat adalah yang A, mim masadin. Yang salah min masadin. Allahu akbar. Ya, jelas.
Oke, lanjut lagi nggak? Lanjut ya. Oke, itu kesalahan pertama. Sok. Jadi, jangan sampai nunnya masih terdengar izhar atau jelas. Ya, kita pindah ke poin kedua. Nah, poin kedua ini banyak orang yang tidak ngeh. Ya, yaitu apa kesalahannya? Huruf nunnya atau konsonan n-nya sudah dileburkan, tapi tanpa disertai dengan dengung. Nah, kan tadi saya udah sentil sedikit-sedikit nih. Idgham biguna itu leburnya harus dengan dengung. Banyak orang yang melafalkan idgham biguna ngaku-ngaku biguna doang, tapi bigunanya nggak ada. Maksudnya gimana? Coba jujur ya di kolom komentar. Siapa yang selama ini ketika melafalkan hukum tajwid idgham biguna hanya fokus lebur dan tahan 2 harokat? Jujur, kalau iya komen saya di kolom komentar. Siapa yang selama ini kalau ngebahas hukum tajwid idgham biguna atau ketika baca idgham biguna fokusnya cuman lebur tahan 2 harokat? Boleh komen saya. Nah ya, banyak kan? Ya bagus teman-teman, tapi nggak cukup. Karena kan namanya udah jelas ada idgham biguna. Kenapa? Bigunahnya nggak pernah kita fokuskan. Biguna itu lebur dengan dengung, baru tahan 2 harokat. Bukan cuma lebur tahan 2 harokat, dengungannya ada atau enggak. Ya, oke, perhatikan nih. Jadi ketika meleburkan, proses melebur bunyi n kepada 4 huruf ini itu harus dengan dengung. Nah, kita kenalan lagi, dengung itu apa? Dengung itu adalah suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Suara yang masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau. Ya. Oke, contohnya begini. Saya langsung praktekkan aja ya. Contohnya begini. Nah, di Quran surah Al-Buruj ayat ke-8 ini kan ada nun sukun ketemu huruf ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita dengar bacaan saya sekilas ini kayak yang aman-aman aja teman-teman. Perhatikan. Ayu minu. Itu kalau kita dengar sekilas kayak aman-aman aja. Padahal itu idgham biguna yang cuman ngaku-ngaku biguna. Itu idgham biguna yang cuman ngaku-ngaku biguna. Cara kita bisa memastikan apakah idgham biguna kita sudah biguna, sudah dengan dengung atau tidak. Caranya begini. Ketika proses melebur tadi, teman-teman sambil buka tutup hidung. Nah, kira-kira bacaan yang ini idgham bigunanya salah atau benar? Menurut teman-teman ya. Ayu minu. Salah atau benar yang ini? Ayu minu. Ini salah atau benar? Ayu minu. Bacaan ini salah. Bahkan itu tapi udah lebur tahan 2 harokat. Iya, tapi kan idgham bigunah, mana bigunahnya? Itu kan nggak berubah suaranya. Iya, berarti kalau nggak berubah nggak ada suara yang melintas ke rongga hidung. Berarti mana bigunahnya? Nggak ada barusan. Ya, oke. Harusnya kalau dia beneran idgham biguna, bukan cuma ngaku-ngaku doang biguna, ketika dilebur, kita buka tutup hidung itu dia akan berubah suaranya. Contoh. Ayu minu. Itu baru idgham biguna. Ya. Ayu minu. Beda dengan yang awal tadi. Ayu minu. Beda nggak? Halo? Beda nggak? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tenang aja. Tenang. Oke, beda ya. Beda ya. Nah. Oke, harus sengau. Kalau idgham biguna, sengau dia. Jangan cuma faham lebur tahan 2 harokat aja. Makanya saya selalu menyenangkan teman-teman yang punya Al-Quran seperti ini. Ya, misalnya idgham biguna.
Nih. Nah, ini kan idgham bigunah nih, teman-teman. Yang warna pink nih. Waladau. Tapi ditulisnya coba cuman tahan 2 harokat. Mana kata leburnya? Mana kata dengungnya? Ya. Nah, ini bagus untuk teman-teman yang memang sudah tahu basic hukum tajwid. Tapi buat teman-teman pemula, kalau buat saya ini kurang cocok. Kenapa? Karena tidak dijelaskan betul-betul. Iya atau tidak? Ya. Ini bagus banget untuk teman-teman yang sudah tahu hukum tajwid. Tapi teman-teman yang pemula, yang awam, tahan. Tahan itu yang warna pink. Yang mana yang ditahan? Yang fathatainnya atau yang wawunya? Karena nggak ada kata-kata lebur. Karena nggak ada kata dengung juga. Nah, gitu. Ya, paham sampai sini maksud saya? Nah, gitu ya. Oke. Jadi harus kita pastikan idgham bigunah itu benar nggak sudah bigunah. Benar tidak sudah dengan dengung gitu loh. Paham maksud saya? Karena saya nggak pengen teman-teman hanya sekedar lancar, tapi benar. Ya. Sekali lagi, kalau pengen lancar, itu nggak perlu belajar teman-teman. Tinggal sering baca, sering tilawah, lancar. Sekali lagi. Tapi kalau pengen benar, ya harus dengan latihan, harus dengan belajar, diilmui. Ya, oke, sip. Kembali lagi ke idgham bigunahnya ya. Nah, sekarang kita coba kuis deh, teman-teman. Perhatikan di kalimat yang ini. Di Quran surah Al-Insan ayat ke-31. Kira-kira idgham bigunah mana yang beneran bigunah? Yang A atau yang B? Siap konsentrasi kawan-kawanku. Kita mulai. Yang A. May yasha'u. Yang B. May yasha'u. Kira-kira mana idgham bigunah yang beneran bigunah? Yang A kah atau yang B kah? Silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, ini udah pada pintar bisa ngebedain. Yang benar adalah yang, lihat di kolom komentar ini yang jawab B, luar biasa tuh. Yang benar adalah yang B ya. Yang A kerasa emang salah yang A. Yang A salahnya apa? May yasha'u. Padahal yang A udah ditahan 2 harokat, udah lebur. Apa salahnya yang A? Karena dilafalkan tanpa dengung ya. Nggak cukup hanya lebur tahan 2 harokat ya. Tapi harus dengan dengung. Yang A itu, itulah biasanya kita. Lebur, tahan 2 harokat, nggak pakai dengung. Ah, salah. Tapi salahnya bukan salah besar ya. Kalau salah pada hukum tajwid begini, ini bukan salah besar. Karena nggak nuker huruf. Cuma merubah bunyi aja. Bunyinya bukan merubah bunyi. Bunyinya nggak maksimal aja, nggak sesuai kaidah. Tapi nggak merubah huruf. Makanya dahulu kan tetap huruf. Tapi kita bahas juga hukum tajwid ya. Oke, jadi yang A itu salah karena dia hanya lebur tahan 2 harokat doang. Nih, yang A nih. May yasha'u. Kalau kita cek hidung, may tidak berubah, maka salah. Ini nggak masuk hidung kan, harusnya yang B. May yasha'u. Kita cek may yasha'u. Paham kawan-kawanku sampai sini? Jelas ya? Halo? Para calon penghuni surga, sahabat-sahabat Quran sekalian, paham? Oke. Paham ya? Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Sekarang ini satu lagi boleh. Habis itu kita kuis lagi. Satu lagi ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid idgham bigunah di poin terakhir, yaitu dia sudah dileburkan dan bahkan sudah disertai dengung. Oke, tapi tidak ditahan 2 harokat alias tergesa-gesa. Nah, ya. Oke, jadi harus ditahan 2 harokat. Oke, contohnya begini. Misalnya saya praktekkan di kalimat ini ya. Nih, yang ini. Quran surah Al-Mulk ayat ke-17. Ya, ini dia sudah lebur, sudah masuk bunyi an-nya ke huruf ya. Ya, tapi belum ditahan. Sudah dengung juga bahkan tapi belum ditahan. Contoh. Ayu. Nah, itu kan belum ditahan. Tahan dulu.
Ayursila, bukan hanya sekedar ayursila, nggak cukup. Jelas sampai sini? Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, jelas ya? Paham ya? Itu, jadi jangan sampai kecepatan. Coba saya praktekkan lagi satu lagi, misalnya di kalimat yang yang ini ya. Oke, perhatikan. Yang ini dulu nih, yang ini, afwan. Yang ini aja nih. Mana bacaan yang tepat? Bagaimana cara mendengungkannya? Masukkan ke hidung. Sengau. Masukkan ke hidung. Cara sengau tuh gimana sih? Masukin ke hidung. Teman-teman tahu Doraemon nggak? Tahu Doraemon nggak? Ada yang kenal sama Doraemon? Coba yang kenal sama Doraemon tahu masa-masa kecil kita ya? Yang kenal sama Doraemon boleh komen saya. Ada yang kenal sama Doraemon? Yang kenal sama Doraemon boleh komen saya. Yang kenal sama Doraemon boleh komen saya. Wah, hebat. Teman-teman yang kenal di mana? Udah pernah ke Jepang? Ketemu Doraemon? Kenalan di mana? Hebat kenal sama Doraemon. Kalau saya cuma tahu, Bunda. Hebat. Kenal Doraemon dari TV. Masuk ke TV, Bunda. Berjabat tangan dengan Doraemon. Hebat. Luar biasa. Kalau saya sih tahu dari TV. Kalau kenal sih enggak sih, gak pernah kenalan saya sejauh ini. Yang teman-teman yang udah kenal nanti kenalin saya ya. Saya pengen ketemu biar bisa ini kantong ajaib ya. Udah ada yang sempat lihat kantong ajaib Doraemon. Hebat ya. Baik, perhatikan. Teman-teman tahu Doraemon. Kalau saya tahu, teman-teman yang kenal saya ucapkan luar biasa ya. Nah, sekarang teman-teman tahu Doraemon berarti tahu dong si Doraemon ini ya, si Nobitanya tahu ya. Nah, Nobita, ada yang kenal Nobita? Coba, jangan-jangan kenal juga sama Nobita ini ya. Oke. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu Nobita Doraemon, dia punya teman tapi suka kadang-kadang berantem tuh sama si Giant tuh. Sama si Giant itu ada teman lagi namanya Suneo. Nah, suara Suneo. Nah, ini suara-suara dari rongga hidung, teman-teman sekalian. Ini adalah suara-suara dari rongga hidung. Suaranya coba teman-teman pengen belajar huruf dengung, suara yang sengau. Coba lihat bagaimana tirukan suaranya Suneo. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah suara dari Suneo. Suara dari Suneo ini dia handal untuk melafalkan huruf-huruf yang dengung. Nah, belajar sama Suneo. Ya, yang ngerasa, aduh gimana sih cara melafalkan biar masuk rongga hidung? Tiru suaranya si Suneo. Ya, oke. Abis ini kalau belum tahu silahkan searching. Ya, insya Allah langsung bisa tuh cara menyengaukan huruf ya. Oke. Sip, paham ya? Jadi lanjut lagi. Sekarang kita tebak-tebakan. Jadi idgham bigunah jangan sampai kecepatan, jangan sampai terlalu cepat, harus ditahan dulu. Siap nggak? Kuis dulu nih. Maaf tadi saya soalnya ada yang nanya gimana cara masukin ke hidung. Ingat Suneo aja ya. Oke, kita mulai. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Min waraihim. Yang B, min waraihim. Kira-kira mana yang tepat idgham bigunahnya? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Silahkan dijawab di kolom komentar. Masya Allah ya, dominan sudah tepat tuh menjawab yang B, yang tepat ya. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena dia terlalu tergesa-gesa gitu. Ya. Paham ya? Paham ya? Sip. Jadi setidaknya inilah 3 kesalahan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita praktekkan, yang sudah kita contohkan bunyi salah beserta bunyi benarnya. Dengan harapan semoga teman-teman sudah mulai kenal. Karena kita kenalkan. Jangan cuma kenal sama Doraemon tadi ya, harus kenal dengan idgham bigunah. Ya, oke. Baik, sekarang saya coba kuis.
Ya. Nah, di sini. Quran surah Al-Jin ayat ke-23. Kira-kira mana hukum tajwid idgham bi gunnah yang lebih tepat? Apakah yang A, yang B, yang C atau yang D? Siap? Siap? Dengarkan bacaan saya dulu semuanya, baru teman-teman jawab. Dengarkan dulu dari A sampai D, baru jawab. Jangan sampai saya baru melafalkan, mempraktekkan sampai pilihan yang B, teman-teman udah main jawab. Syukur-syukur kalau benar. Kalau salah, ya. Oke, tertib. Kita mulai. Yang A. Wa may ya'si. Yang B. Wa man ya'si. Yang C. Wa may. Tuh, hamba Allah entah siapa namanya. Masa sudah jawab? Tuh, pria aneh. Aneh kan udah jawab. Saya baru mau jawab, mau contohin yang C. Ya. Ya. Lihat teman-teman, tuh. Ya, tuh lihat kan ketahuan. Ya, padahal saya sudah sampaikan sejak awal. Saya belum contohin C dan D. Tapi sudah jawab. Ya. Wahai warga-warga masyarakat Indonesia, tertib. Tertib ya. Oke, syukur-syukur A dan B tadi yang jawab benar. Nggak ada yang benar. Gimana ini? Ya, sabar. Ulang ganti Kalau bahasa Sundanya tekaci tekaci tidak sah tidak sah. Ganti ayat Nggak seru Nggak seru Ayo warga-warga plus 62 tertib ya. Tertib. Ulang ganti nggak seru Ya. Ganti ke Quran surah Al-Mulk ayat 17. Tertib tertib. Nggak gitu Ya. Oke, sip ya. Mana yang tepat? Sabar. Ya, sabar. Yang A, yang B, yang C, yang D. Dengerin dulu sampai D. Ya, kita mulai. Yang A. An yursila. Yang B. Ayyursila. Yang C. Ayyursila. Yang D. Ayyursila. Nah, tertib. Sekarang tinggal jawab. Yang A, yang B, yang C, yang D yang tepat. Ayo dijawab. Yuk dijawab. Pemirsa sekalian. Yang A, yang B, yang C, yang D. Masya Allah. Saya nggak bohong ya. Yang dominan menjawab nih. Lihat terbanyak dikirim yang D itu. Sampai 200 kali. Jawaban yang tepat adalah jeng. Yang D. Allahu Akbar. Udah mah tertib. Jawaban bener ya. Nggak gerusak-gerusuk ya. Nah itu harusnya begitu warga plus 62 harusnya tertib ya. Yang tepat adalah yang D. Sekarang kita bahas dulu kenapa yang A salah. Nih yang A kenapa salah? An yursila. Kenapa yang A bacaan ini salah? An yursila. Kenapa salah yang A ini? An yursila. Karena tidak lebur, sudah jelas. Karena mana idgomnya? Nggak usah dulu bahas bigunahnya. Idgomnya mana? Lebur aja enggak ya. Oke, itu yang A salahnya. Yang B kenapa salah? Ayyursila. Padahal ini udah lebur, udah ditahan 2 harokat. Kenapa teman-teman nggak pilih yang ini? Ayyursila. Ayyursila. Karena apa? Karena itu idgham bigunah yang cuman ngaku-ngaku bigunah. Mana bigunahnya? Emang ada sengaunya? Kagak ada tadi. Tadi cuman lebur dan tahan 2 harokat. Makanya yang B tetot. Kita nggak pilih. Ya, dan teman-teman tidak pilih. Keren. Yang C kenapa salah? Yang C padahal udah lebur dan sengau nih. Yang C nih. Ayyursila. Kenapa nggak teman-teman pilih? Padahal udah lebur, udah dengung juga. Tapi tapi kenapa salah? Ayyursila. Karena ketika lebur, iya sih udah lebur dan dengung, tapi mana kok nggak ditahan?
Ya, yang C salahnya itu. Karena udah lebur, udah dengung tapi mana nggak ditahan. Betul nggak? Betul ya? Betul ya? Oke, satu lagi yang D yang lebih tepat karena dia sudah lebur, sudah mah lebur, dengung, sudah mah dengung, tahan 2 harokat. Ayyursila, 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 ayyursila. Faham? Jelas sampai sini? Ya, dominan sudah tepat loh. Tertib iya. Bener juga iya. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih warga plus 62 sekalian ya. Oke. Warga plus 62 yang kita cintai, ya walaupun negeri kita lagi seperti ini, semoga kita tidak luput dari Al-Qur'an. Udah, ya, kita berikhtiar, kita doa sama Allah ya. Tetap jalankan hal-hal dengan cara yang halal. Udah, itu aja ya. Sip, lanjut lagi. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke dalam ayat. Tadi idgham bigunanya kita udah praktekin satu-satu dari buku saya ya. Kita kenali bunyi salahnya, salahnya apa aja, ya, rumusnya, prakteknya, penjelasannya, bunyi salahnya, kita sandingkan dengan bunyi benarnya, kita sampai kuis. Nah, sekarang kita aplikasikan kepada hataman kita misalnya. Kita lagi hataman misalnya bagian ini. Nah, sekarang kita praktekkan. Kira-kira idgham bigunah yang saya baca salah atau benar? Kalau salah komen salah. Kalau benar komen benar. Siap sahabat-sahabatku sekalian, kita mulai. Ainan yashrabu. Yang ini kira-kira idgham bigunah saya salah atau benar? Ainan yashrabu. Salah. Salahnya kenapa Bunda? Waduh, udah pada nyalahin saya ya sekarang mah ya. Salahnya apa? Ainan yashrabu. Apa salahnya? Salahnya tidak dileburkan bunyi konsonan an pada fathatainnya ya. Ainan ya. Oh iya, saya lupa, ini hukum tajwidnya idgham bigunah. Idgham itu harusnya an di sini dilebur ke huruf ya ya. Oke, kita perbaiki ya. Bismillah. Ainai yashrabu. Ainai yashrabu. Ainai yashrabu. Salah atau benar? Ainai yashrabu. Salah. Aduh, salah terus ini saya, maafin ya. Semoga teman-teman yang sebagai guru ini bisa sabar dalam menampingi murid-muridnya nih. Ya, salahnya apa? Salahnya idgham bigunahnya tidak ditahan. Ainai yashrabu. Harusnya ditahan dulu ketika lebur selama 2 harokat. Ya. Oke, coba kita perbaiki lagi. Yang ini salah atau benar? Ainai yashrabu. Nah, kira-kira kalau idgham bigunah yang ini salah atau benar? Ainai yashrabu. Ainai yashrabu. Allahu Akbar. Dominan bilang benar ya. Ainai yashrabu. Oke ya, yang jawab benar, Masya Allah, Subhanallah, teman-teman salah. Oke, yang jawab bacaan saya tadi benar, salah ya. Harusnya bacaan tadi masih salah. Nah ini dia, makanya kita sering bahas, tadi saya udah bilang di awal, idgham bigunah itu seringkali kita hanya fokus lebur dan tahan 2 harokat. Tahu nggak teman-teman, idgham bigunah yang tadi saya baca itu belum ada bigunahnya. Itu belum ada bigunahnya. Ya, halo. Katanya idgham bigunah. Tapi bigunahnya nggak ada. Bigunah itu apa? Dengung. Dengungnya ada nggak tadi? Nggak ada. Nih, kita buktikan bacaan tadi nih. Perhatikan. Ya.
Tadi bacanya begini. Ainai yashrabu. Sekarang kita buktikan. Ainai. Mana? Hidungnya udah dipencet-pencet nggak berubah. Berarti mana dengungnya? Nggak ada tadi. Ya. Perlu fokus tingkat tinggi teman-teman. Fokus. Saya yakin kalau teman-teman baca Quran baru baca aja ya, belum betul-betul kenal dengan maknanya ya. Ya, isinya aja teman-teman. Bacaannya aja. Saya yakin bacaan teman-teman akan lebih ketika baca Quran akan lebih khusyuk. Gak akan mudah ngantuk, gak akan mudah nguap. Karena fokus. Bukan baca begini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, enggak gitu. Karena fokus dengan bacaan, bukan cuma asal keluar. Apalagi nanti tahu maknanya. Bunda, yakin baca Quran itu jadi aktivitas yang kita favoritkan lah. Nah, seringkali kita cuman baca. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainai yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina. Gitu jadinya. Karena nggak fokus dengan apa yang dibaca. Sekeluarnya aja. Ayo, iya atau tidak? Yang ketawa berarti suka ngerasain begitu. Yang ketawa berarti teman-teman adalah pelakunya. Bener nggak? Jangan suuzon saya ya, astagfirullahaladzim ya. Oke. Sip ya. Jadi bacaan yang tadi ya teman-teman sekalian masih salah karena nggak ada dengungnya. Ya. Nah, kalau yang sekarang benar atau salah? Ainai yashrabu. Ainai yashrabu. Ainai yashrabu. Nah, yang ini insya Allah sudah lebih tepat karena bunyiannya sudah diidghamkan, sudah ditahan 2 harokat dan sudah dibigunahkan, sudah dengan dengung. Ya, ini bacaan yang tadi nih. Perhatikan. Ainai yashrabu. Tuh, udah masuk hidung. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Operator boleh? Alhamdulillah. Tuh ya. Jadi kita pagi ini udah belajar berapa bahasan? Huruf ain, huruf ya sukun, dan idgham bigunnah. Semuanya sudah kita praktekkan pakai metode yang ada di buku saya, yaitu mengenal bunyi salah dan mengenal bunyi benar, plus dilafalkan dan dilatih secara berulang-ulang biar masuk ke dalam otak kita. Semoga Allah kasih pemahaman kepada kita dan semoga Allah kasih ringankan lisan kita dalam berlatih. Gitu. Senang belajar dengan metode seperti ini. Ada yang baru pertama kali gabung di live kita udah belajar 1 jam 23 menit full belajar. Belajar huruf hijaiyah, tapi tetap menyenangkan, tapi tetap fokus. Ya. Sekali lagi, kalau live saya ini nggak ada manfaatnya silahkan tinggalkan. Tapi kalau ada jadi wasilah kebaikan dan manfaat, tolong bantu tap-tap layar gitu. Yang ngerasa dengan metode seperti ini, belajar huruf hijaiyah dan ngaji dari akarnya semakin lebih seru, boleh komen seru di kolom komentar.